Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Gereja umat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bertemu lagi di udara, meneruskan pelajaran tentang kasih agape, atau kasih bahasa Ibraninya agape, kasih daripada Tuhan. Pelajaran pertama ini, pelajaran kedua yang singkat. Semoga ini bisa menguatkan, bisa membangkitkan iman saudara, dan kita bisa akan menjadi saluran berkat kasih agape daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada bagian yang pertama kita telah pelajari ada 4 macam kasih, tapi yang kita pelajari sekarang itu yaitu tentang kasih agape. Kita akan meneruskan, dan ayat yang terakhir dari bagian pertama terdapat dalam Efesus 1. Ya, doa Rasul Paulus kepada gereja Tuhan, umat Tuhan di Efesus. Nah, kita lihat bagaimana jemaat Tuhan sebenarnya di Efesus. Pada Efesus pasal 1 ayat 1 dikatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang yang percaya atau setia dalam Kristus Yesus. Orang-orang kudus berarti semua ini gereja Tuhan yang telah dibasuh oleh darahnya yang Tuhan Yesus. Berarti mereka udah terima Tuhan. Bukan cuma lagi lahir baru, tapi mereka ini setia. Atau bahasa Inggrisnya dibilang faithful follower of Jesus Christ. Jadi mereka setia. Nah, di pasal 1 ayat 1. Nah, Rasul Paulus berdoa di pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Mulai ayat 16, pasal 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya yang di dalam batinmu. Jadi ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ini doanya Rasul Paulus. Menguatkan, meneguhkan roh di dalam batinmu dan supaya kamu berakar di dalam agape love. Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Karena Allah adalah kasih, Allah adalah roh, maka supaya kita dipenuhi kepenuhan Allah. Jadi orang Kristen yang setia. Tapi doa Rasul Paulus supaya mereka itu dipenuhi, supaya mengetahui betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Jadi jangan kita stop. Jangan kita merasa kita lahir baru, kita penuh Roh Kudus. Tapi kita harus terus berjalan, berhubungan dengan Tuhan lebih dalam lagi. Supaya kita tambah mengetahui kasih agape itu. Nah, apa saja yang Tuhan lakukan pasti berdasarkan kasih. Karena 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan tinggal ketiga hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar itulah kasih. Jadi apa saja yang Tuhan lakukan selamanya berdasarkan agape. Nah, kita supaya, karena itu perintah Tuhan. Dia di dalam Matius 22 ayat 37-39 dibilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh-penuhnya? Bagaimana kita bisa mengasihi sama manusia seperti Tuhan mengasihi kita dengan kasih agape? Nah, kita harus terus bergaul dengan Tuhan sehingga kita mengetahui betapa dalam, betapa tinggi, betapa lebar, betapa panjangnya kasih Tuhan. Nah, di ayat yang pasal 3 dari Efesus seterusnya dia bilang begini. Ayat ke-19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi kepenuhan Allah. Ini doanya Rasul Paulus, doanya kami semua, supaya saudara dan saya dipenuhi dengan kasih Tuhan ini. Ayat 20 dari Efesus pasal 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selamanya. Amin. Dia bilang seperti yang ternyata oleh kuasa di dalam kita, kuasa Roh Kudus, yaitu kuasa dunamis daripada Roh Tuhan yang di dalam kita yang bekerja. Dia bisa melakukan jauh dari lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Kita bilang ini mungkin, tidak mungkin. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab itu kalau ini doanya Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus, itu juga untuk saudara dan saya. Ya, kita udah ikut Tuhan, kita harus dipenuhi dengan kasih Tuhan itu. Karena dia bisa melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata oleh kuasa. Jadi karena kuasa yang bekerja di dalam kita, oleh rohnya yang di dalam kita. Dan siapa yang dapat kemuliaan? Bagi dialah yang segala kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah, jadi hukum yang terutama yaitu kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap pikiran, dan mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri. Tergantunglah. Nah, kalau kasih Tuhan selamanya ada tindakan atau ada action, bukan cuma bicara. Sebab itu Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, agape daripada Tuhan daripada dunia, sehingga ia mengurniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tindakan daripada kasih Tuhan diberi anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Dan dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Jadi setiap kasih Tuhan agape ada suatu tindakan. Tindakan yang selamanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Tadi Yohanes 3 ayat 16. Allah mengasihi. 1 Yohanes 3 sama penulisnya. Ayat 16 gampang kan? Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Apa kasih Kristus? Dia memberikan nyawanya untuk mati di kayu salib. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Itu kasih Kristus. Tapi ayat belum selesai. Jadi kita pun wajib harus menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini kasih yang sempurna. Kalau kita mengasihi sesama manusia, kita mengasihi Tuhan, kita memberikan segala nyawa, keinginan, apa semua kita. Tentu saudara katakan ini pasti nggak mungkin. Saya juga berkaca ini bagaimana mungkin. Tapi Tuhan bilang, dengan Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 17. Jadi bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita kerasukan? Biarkan kuasa roh Tuhan yang di dalam saudara ini bekerja. Amin. Bagaimana caranya? Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Sebab sebarang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik pada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selama kita masih di dunia ada kesempatan, saudara berbuat baik. Menabur di dalam roh. Apa artinya menabur dalam roh? Apa saja yang saudara lakukan harus berdasarkan kasih. Apa saja yang saudara memuji Tuhan, berdasarkan karena saudara mengasihi Tuhan. Bukan karena pemimpin puji-pujian bilang mari kita angkat tangan, saudara angkat tangan. Saudara mengasihi Tuhan. Bahkan saya katakan, biarpun saya khotbah, menyatakan firman Tuhan, kalau tidak berdasarkan dengan kasih, semua itu kosong. Sebab itu semua yang kita lakukan berdasarkan kasih Tuhan. Kalau ada kasih Tuhan, kita udah belajar bagaimana kita dapat sumber kasih. Maka otomatis kita lihat orang yang belum menerima Tuhan, kita akan mengasihi dia. Kita paling kurang kita akan berdoa untuk dia. Selama masih kesempatan saudara menabur di dalam roh. Nah, karena apa yang kita perbuat, terutama kepada jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan bosan-bosan berbuat baik. Karena kita ini ciptaan Tuhan untuk yang masterpiece, ciptaan yang paling istimewa untuk kita berbuat baik. Jadi berbuat baik, kalau cuma berbuat baik tidak berdasarkan kasih Tuhan, semua itu percuma. Nah, bagaimana
kita tahu sekarang bahwa kita ini adalah murid Tuhan. Tandanya murid Tuhan. Kita akan teruskan pelajaran ini. Tadi yang pelajaran pertama. 1 Yohanes 13 ayat 34 ayat 30 sama 35. Yohanes 13. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Oh haleluya. Jadi di gereja Tuhan, bagaimana orang bisa tahu kita ini murid Tuhan? Kalau ada kasih Tuhan mengalir di dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu memberikan nyawa. Filipi pasal 2 menganggap yang lain lebih utama. Kalau kita mulai praktekkan itu di dalam gereja Tuhan, di dalam umat Tuhan, orang akan mengetahui kita adalah murid Tuhan. Jadi bagaimana kita tahu kita murid Tuhan? Kalau kita saling mengasihi. Bukan mengasihi eros, bukan mengasihi storge, bukan mengasihi phileo, tapi mengasihi dengan agape love. Kita harus mengasihi Tuhan. Jadi sebab itu 1 Petrus 4 kesudahan ayat 7 kesudahan sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup sekali banyak dosa. Bagaimana kita bisa mengasihi orang? Tuhan Yesus bilang kalau kita mengasihi orang mengasihi kita, apa faedahnya? Tapi kalau kita mengasihi orang yang menyakitin kita, kita sabar, kita ampuni, nanti kita pelajarin berikut apa itu kasih. Maka itu orang akan menutup banyak dosa. Amen. Nah kedua, jadi tanda kita murid Tuhan kalau kita saling mengasihi. Kedua, Yohanes 8 ayat 30. Mulai ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Yohanes 8 ayat 30, 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memberikan kamu. Bagaimana kita bilang mengaku kita ini murid Tuhan? Kalau kita hidup di dalam firman-Ku. Kita hidup menurut kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ini kepada orang-orang yang percaya. Jadi beda orang percaya sama seorang murid. Kalau orang percaya belum tentu dia murid kalau dia nggak melakukan firman Tuhan. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan udah pasti dia orang percaya dan dia melakukan firman Tuhan. Itu baru yang murid. Ini Tuhan Yesus bilang. Jadi pertama saling mengasihi. Kedua, hidup di dalam firman Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus hidup dalam firman Tuhan. Nah bagaimana tandanya sekarang kita ini mengasihi Tuhan? 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Janganlah kamu mengasihi dunia. Apa dunia itu? Yaitu dunia itu yang semua yang ada dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini 3 hal yang Tuhan Yesus Matius pasal 4 dicobain 3 kali dan dia jawab pakai firman Tuhan yang terdapat dari Ulangan pasal 8. Jadi kita harus hidup menurut firman Tuhan. Ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini orang sering bilang 3 pintu dosa. Nah kalau kita hidup tidak melakukan 3 pintu dosa ini, coba saudara katakan, dosa apa aja? Pasti berasal dari 3 ini. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Nanti kapan-kapan saya akan lebih jelas ini. Jadi tandanya kita mengasihi Tuhan, yaitu kita tidak mengasihi dunia. Apa dunia? Bukan dunia orang. Ini dunia yang keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Jadi 1. Kedua, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Jadi tanda mengasihi Tuhan kalau kita melakukan perintah Tuhan. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Kita ulang-ulang saya katakan, kita ada roh kebenaran, roh kudus, roh penolong yang akan menolong kita. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan perintahnya. Ayat 21 dari Yohanes 14. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, ini satu definisi. Salah satu ayat yang saya senang. Barang siapa memegang perintah. Jadi kalau kita bisa menyanyi, I love you Lord, aku mengasihi engkau Tuhan, tapi gak melakukan perintah Tuhan, sama aja bohong. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, berarti kita mengasihi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Berarti kalau kita melakukan firman Tuhan, Tuhan Yesus akan manifestasi dalam hidup kita. Artinya apa? Karakternya Tuhan, sifatnya Tuhan akan menjadi bagian hidup kita. Itulah doa Rasul Paulus supaya kamu dipenuhi dengan pemulihan Allah. Supaya kamu mengetahui betapa panjang, betapa lebar, betapa tingginya, betapa dalamnya akan kasih Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, ini yang namanya Immanuel. Allah akan bersatu dengan manusia. Karena firman Tuhan akan menyatu dengan kita. Amin saudara. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, kita akan dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan diri kepada kita. Ibrani pasal 5. Saudara bilang, bagaimana mungkin? Coba saudara baca. Berarti kita taat akan perintah Tuhan. Ibrani pasal 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Dan karena kesalehannya dia tengahkan. Ayat 8, dengar baik-baik. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Haleluya. Jadi kita kalau taat, Tuhan Yesus juga, dia bilang, dia telah belajar taat di deritanya. Dia berdoa di Taman Getsemani, kalau boleh kehendak, cawan ini berlalu tapi biar kehendakmu yang jadi. 3 kali dia berdoa dan lain-lain. Sebab itu dia melakukan kehendak Bapa. Begitu juga saudara dan saya. Jadi mengasihi Tuhan berarti melakukan perintah Tuhan. Nah, apa perintah Tuhan? Yang disilang bilang amanat agung. Atau amanat agung, perintah agung. Matius 28. Karena itu, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan perintah utama Tuhan. Pergi, menjadi saksi Tuhan. Di Markus 16, dia berkata, pergi seluruh dunia, ayat 15, beritakan Injil kepada segala makhluk. Di Yohanes 20 dia bilang supaya kita menjadi sebagai aku diutus Bapa, aku mengutus kamu. Yohanes 20 ayat 21. Haleluya. Sebab itu kalau kita mengasihi Tuhan, kita mesti lakukan. Bagaimana caranya? Dengan kehidupan saudara. Dengan saudara hidup dalam kebenaran, orang akan melihat Kristus yang di dalam saudara. Haleluya. Salah satu. Sebab itu disampaikan di Lukas pasal 24, dia perintahkan supaya kamu akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem. Tapi di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang saya akan bacakan, tetapi kamu akan menerima kuasa, yaitu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Bersaksi ini cuma bagian kecil dari saksi, martir. Di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kalau semua orang yang percaya, telah menerima Tuhan, telah dipenuhi dengan roh Tuhan, melakukan firman ini, maka dunia ini akan penuh kemuliaan, menjadi saksi. Kehidupan kita akan menjadi saksi. Kesimpulan, apa yang kita telah pelajari,
Bukti kita adalah muridnya Tuhan atau mengasihi Tuhan Yesus, saling mengasihi. Intinya, hidup dalam kebenaran. Satu, hidup dalam mengasihi. Dua, hidup dalam kebenaran. Tanda-tanda kita mengasihi Tuhan, kita tidak mengasihi dunia. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dan kita mengasihi Tuhan. Dan kita taat akan perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti apa? Kita melakukan amanat agung. Haleluya. Itulah salah satu kalau kita mau dipakai oleh Tuhan. Supaya kita dipenuhi dengan agape-nya Tuhan. Kasih daripada agape Tuhan. Itu yang kita harus lakukan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat menjadi saluran berkat. Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap kekuatan. Dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kasih agape dari Allah Bapa sendiri. Kasih agape selamanya kasih dengan tindakan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati.